Shalom Jemaat IBC, Happy Sunday, selamat datang kembali di ibadah IBC hari ini. Senang sekali kita bisa bersama-sama bertemu kembali di ibadah hari ini. Saya berdoa, semoga kiranya kita semua senantiasa dalam perlindungan dan tuntunan Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Sadrak Edi Lasveto dengan tema Pengharapan Sauh bagi Jiwa Kita. Diambil dari Ibrani 6 ayat yang ke-19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sebelum kita mulai memuji dan menyembah Tuhan, mari kita simak dulu beberapa informasi di IBC Updates hari ini. Yang pertama, IBC mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Update terus kerohanian kita setiap pagi dengan mengakses embun sorgawi Renungan Pagi Keluarga IBC yang rilis setiap pukul 5 pagi hari melalui YouTube channel atau WA Group IBC. Bagi IBC Kids, jangan lupa untuk beribadah secara online setiap hari Minggu pukul 8 pagi melalui YouTube channel IBC. Para orang tua diharapkan dapat mendampingi buah hatinya dalam pertumbuhan rohani melalui ibadah online ini. Persembahan dan persepuluhan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang sudah tersedia di gereja atau melalui transfer ke nomor rekening yang tertera pada layar Anda. Demikian IBC Updates hari ini. Mari saudara, sama-sama menyatukan hati kita untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat IBC, selamat beribadah kembali dalam ibadah kita melalui Zoom dan ya masih secara online. Namun biarlah dalam masa pandemi ini kita boleh selalu menjaga kesehatan kita bersama-sama, tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dan biarlah kita selalu menjadikan Tuhan kekuatan kita, tempat perlindungan kita dan mazmur serta keselamatan kita. Mari kita angkat pujian kita bersama-sama, Hatiku Percaya.
kasih setiamu tak beri dariku. Ku pasang bersyukur seperti kepadamu yang pernah berubah. Hari ini percaya bahwa bergoncang, dulu berancang, namun kasih setiamu tak beri dariku. Kasih setiamu tak beri dariku. Kasih setiamu tak beri dariku. Haleluya, semoga kita boleh mempercayakan hidup kita pada Tuhan, dan Tuhan akan menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk selama-lamanya.
Baik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Sadrak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Silakan Pak Sadrak. Ya, terima kasih. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, namun terlebih dahulu kita satukan hati dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau di pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang baik, dan pada kesempatan ini kami akan gunakan dengan sebaik mungkin untuk mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa hanya Engkau Allah satu-satunya dalam hidup kami yang mampu membuat kami tersenyum dan membawa kami menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Berkati kami semua, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami mengerti dan bahkan kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikanlah kami sebagai alat-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, terima kasih saya ucapkan kepada Mas Yuda dan tim perancang yang mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Beberapa hari yang lalu, Yuda WA ke saya, bilang, Mas Bro minta tolong dari kesepakatan tim perancang, saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan saya mengatakan bahwa kapanpun, dimanapun saya siap untuk menyampaikan firman Tuhan pada kita semua. Shalom semuanya. Shalom. Baik. 2004 saya sudah di Bandung, 2004 ya. Jadi awalnya saya ke Bandung itu mau bekerja, karena memang background-nya dari kampung, pengen ke kota untuk merasakan yang namanya kota itu seperti apa. Itu waktu 2004. 2004 itu saya memilih untuk ke Bandung. Dan setelah tiba di Bandung, pada waktu itu saya bekerja di salah satu apotek. Mungkin Bapak Ibu tahu apotek Perintis di Jalan Pasar Baru, belakang Pasar Baru itu. Saya bekerja di situ kurang lebih 2 tahun. 2 tahun kemudian saya keluar. Saya keluar dan bekerja di percetakan. Nah, waktu kerja di percetakan ini memang waktunya agak lama. Dari sekitar 2006, 2007, 2008, 2009 saya bekerja di percetakan. Dan 2010 saya terpanggil untuk kuliah. Sebetulnya awalnya saya merasa bahwa saya sudah tua, Bapak Ibu Saudara, dan sebetulnya tidak, maksudnya waktu untuk sekolah itu memang hanya angan-angan saya waktu saya di Kupang. Tapi saya masih berharap bahwa saya bisa mendapatkan yang terbaik ketika saya ada di kota Bandung ini. Nah, waktu saya masih kerja di percetakan, 2006 itu saya diperhadapkan karena mama saya meninggal. Mama meninggal dan saya harus pulang ke kampung halaman. Saya pulang setelah mama dimakamkan, saya kembali lagi ke Bandung. Karena masih punya harapan kalau bisa ada perubahan gitu. Saya ke Bandung dan setelah tiba di Bandung,
tahun berikutnya saya kehilangan motor, Bapak Ibu Saudara. Motor saya yang ya namanya juga dulunya tidak punya motor, tapi ketika ada motor, motor hilang lagi. Wah, itu memang sakit hati betul-betul. Nah, ketika waktu saya di percetakan, Bapak Ibu Saudara, memang saya sudah mulai rajin karena di percetakan itu ada komsel. Jadi kami setiap hari Rabu itu ada komsel di sana. Dan saya memang rajin ikut komsel di percetakan itu. Nah, 2006 mama saya meninggal, 2007 motor hilang. 2008 adik saya meninggal. 3 tahun berturut-turut merupakan waktu yang tentu sangat berat bagi saya. Dan pada saat itu saya memilih bahwa ini kayaknya Tuhan tidak adil ini. Karena saya sudah berusaha melakukan yang terbaik. Melayani Tuhan, ikut persekutuan, semua saya sudah lakukan. Tapi kok malah saya diperhadapkan dengan persoalan-persoalan itu. Tapi dalam hati kecil saya, Bapak Ibu Saudara, saya masih berharap ada perubahan yang terjadi dalam diri saya. Singkat cerita 2010 saya terpanggil untuk kuliah. Masuk di STT Baptis Bandung, bertemu dengan Pendeta Markus dan Mas Yuda, Mbak Lestari, ada Mbak Devi, dan ada teman-teman yang kuliah di STT Baptis Bandung. Saya masih yakin bahwa ada perubahan. 2010 dan seiring berjalannya waktu saya akhirnya bisa bergabung di IBC. Ketika bergabung di gereja, waktu kuliah itu memang ditawarkan ada beberapa tempat ibadah, bergabung dengan beberapa gereja baptis. Dan saya bersyukur karena saya ketemu dengan Pak Pendeta Markus. Beliau mengajak, "Sadar kamu ke gereja di Immanuel." Dan memang pada saat itu saya tidak menolak, saya langsung bergabung di Immanuel. Sekitar 2010 saya sudah bergabung di Immanuel. Dan seiringnya berjalannya waktu, 2010, 2014, saya memilih untuk menikah. Pada saat saya masih kuliah, mau wisuda, tapi saya mau menikah. Dan 2014 kami diberkati di Gereja Baptis Immanuel, dan pada tahun yang sama, saya juga menyelesaikan studi saya di STT Baptis Bandung. Ini adalah bukan curhat ya, sedikit rangkaian perjalanan saya ketika berangkat dari Kupang, datang ke Bandung, dan bisa hidup di Bandung, menikmati berkat-berkat Tuhan. Saya tahu awalnya memang saya punya harapan bahwa ketika saya akan pergi, harus ada perubahan. Saya punya pengharapan, harus ada perubahan. Itu yang selalu saya tanamkan dalam hati saya. Nah, itu sedikit dari perjalanan hidup saya, karena bersamaan pada hari ini juga temanya adalah pengharapan adalah sau bagi jiwa kita. Saya ulang lagi, pengharapan adalah sau bagi jiwa kita. Yang terambil dari Ibrani 6 ayat 19. Terima kasih tadi sudah dibacakan oleh MC. Namun saya akan bacakan sekali lagi untuk kita semua. Ibrani 6 ayat 19 dikatakan pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nats ini diawali dengan kata pengharapan. Nah, kita perlu tahu apa itu pengharapan.
Jika kita melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengharapan itu berasal dari kata dasar harap, yang berarti mohon, minta, atau keinginan supaya terjadi, dan sesuatu itu biasanya hal yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita. Itu menurut KBBI. Nah, kemudian kita sedikit bergeser karena memang Alkitab ini diterjemahkan dalam bahasa Yunani, ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, di dalam bahasa Yunani itu memakai kata elpis. Nah, elpis ini artinya menantikan yang baik. Nah, menantikan yang baik ini dia bersifat positif. Karena ternyata khawatir, kemudian takut, itu juga bagian dari pengharapan. Jadi khawatir dan takut itu juga memang bagian dari pengharapan. Tapi itu bersifat negatif. Maaf ya, Bapak Ibu, saya membawa Bapak Ibu untuk sepertinya saya belajar bahasa Yunani dan Ibrani. Saya hanya ingin membawa kita untuk tahu dari pengertian dari pengharapan ini. Nah, kemudian dalam bahasa Ibrani, ini kita sudah menyeberang dari bahasa Yunani ke bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu memakai kata mikve. Nah, mikve ini yang berarti sangat menantikan yang baik. Jadi tadi kalau di bahasa Yunaninya itu menantikan yang baik. Di dalam bahasa Ibrani, dia ada tingkatannya. Sangat menantikan yang baik. Artinya ada penekanan, sangat menantikan yang baik. Itu arti dari kata pengharapan. Nah, dalam kehidupan kekristenan, atau kita orang percaya, pengharapan itu selalu berhubungan dengan janji Tuhan Yesus dalam firman-Nya kepada kita. Saya ulangi sekali lagi, dalam kekristenan, pengharapan itu selalu berhubungan dengan janji Tuhan Yesus dalam firman-Nya kepada kita orang percaya. Itu pengharapan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang sudah berjanji pasti menggenapi setiap janji yang sudah Tuhan janjikan kita. Lalu bagaimana dampak dari pengharapan itu? Ini kita masih berbicara tentang pengharapan. Karena tema kita adalah pengharapan. Sepanjang orang hidup, pasti ada pengharapan. Sepanjang orang punya pengharapan, pasti orang itu hidup. Ini pepatah. Dan memang betul, sepanjang orang itu hidup, pasti punya pengharapan. Dan sepanjang punya pengharapan, pasti orang itu hidup. Kita manusia diciptakan sebagai makhluk berpengharapan. Jadi pengharapan itu sudah ada dalam kehidupan orang percaya. Dunia manusia, itu sudah ada. Pendeta Stephen Tong berkata bahwa salah satu wujud gambar dan rupa Allah yang ada dalam diri manusia, saya ulangi sekali lagi, salah satu wujud gambar dan rupa Allah yang ada dalam diri manusia adalah manusia merupakan makhluk berpengharapan. Jadi kita manusia ini memang punya pengharapan. Semua manusia punya pengharapan. Beda dengan binatang. Tidak pernah ada yang kita
lihat atau dengar kambing tidak ada pengharapan, tidak. Atau sapi tidak ada pengharapan, tidak. Karena mereka tidak memiliki pengharapan itu. Yang memiliki pengharapan itu hanya manusia. Oleh karena itu, manusia ada pengharapan, ada asa. Sehingga kadang-kadang manusia bisa kecewa, bisa kehilangan kepercayaan. Itu manusia. Kita bisa kehilangan kepercayaan dan kehilangan asa karena ada pengharapan dalam diri kita. Dan sama seperti cinta. Kita punya cinta, makanya kita bisa kehilangan cinta. Kalau kita tidak punya cinta, tidak mungkin kita kehilangan cinta. Sebaliknya, pengharapan. Nah, pengharapan itu hanya ada dalam diri manusia. Ini pembahasan kita tentang pengharapan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. 2 tahun belakangan ini memang kita dihadapkan dengan, saya bilang badai ya, badai yang cukup membuat kita panik, takut, dan sebagainya, yaitu COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 ini membuat sebagian besar orang merasakan kehilangan kebiasaan sehari-hari, kehilangan waktu berkumpul dengan banyak orang. Kemudian kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan pekerjaan. Kehilangan orang yang dikasihi. Tetapi saya mau bilang ke Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh hilang pengharapan. Pengharapan itu harus tetap ada dalam diri kita. Kita kembali lagi ke penulis surat Ibrani. Saya bacakan sekali lagi ayat yang tadi. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Surat Ibrani ini ditujukan, penulisnya menunjukkan surat ini kepada orang Yahudi yang saat itu terpencar di beberapa tempat. Karena ketika menulis surat ini, maka kondisi saat itu orang percaya sedang di dalam pembuangan dan sudah tersebar di mana-mana. Oleh karena itu, penulis surat Ibrani ini menuliskan surat ini kepada 12 suku itu, mengingatkan mereka bahwa kita masih punya pengharapan. Pengharapan itu adalah sau yang membuat jiwa kita tenang. Oleh karena itu, penulis surat ini mengatakan kepada mereka, jangan takut. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai habis pengharapan kita. Usia boleh menggerogoti kita. Kesulitan boleh menghadang sepanjang hidup kita. Tapi pengharapan kita tidak boleh habis. Berbicara mengenai usia, beberapa waktu yang lalu ketika kami kumpul, saya ada perkumpulan, dan ketika kami kumpul ada beberapa teman-teman yang belum kita menanyakan ke saya, Abang, ini kita sudah umur semakin tua, tapi
belum dapat jodoh. Bagaimana ini? Lalu dengan spontan saya berkata kepada teman saya ini atau saudara saya ini, saya bilang, truk aja ada gandengan. Masa kamu masih sendiri? Lalu kemudian saya bilang ke dia, kamu masih punya pengharapan. Dan akhirnya dia berkata kepada saya, betul juga. Memang kita seharusnya ada pengharapan. Pengharapan itu selalu ada dalam diri kita masing-masing. Bahwa Tuhan pasti melakukan yang terbaik. Nah, Bapak Ibu Saudara, sau itu atau kata lain itu jangkar. Sau atau jangkar. Saya sedikit cerita lagi, 2004 waktu saya ke Bandung, karena pada saat itu memang yang digunakan adalah transportasi yang digunakan memang ada pesawat, tapi harganya lumayan mahal. Sehingga transportasi yang sering digunakan adalah kapal laut. 2004 ketika berangkat dari Kupang ke Bandung, saya menggunakan kapal laut. Seperti biasa, pelayaran dari Kupang nanti ke Bali dulu, Bali, Surabaya, baru dari Surabaya ke Jakarta, Tanjung Priuk. Waktu perjalanan dari Kupang ke Bali, sekitar jam 6 sore, jam-jam 6 atau jam 7, kami sudah di Selat Bali. Nah, Selat Bali itu memang gelombangnya sangat tinggi, Bapak Ibu Saudara. Gelombang di sekitar Selat Bali itu sangat tinggi. Sehingga setiap kapal yang lewat situ pasti goyang, Bapak Ibu Saudara. Dan kerasa banget ketika kita yang ada di dalam kapal itu pasti kerasa banget di Selat Bali. Dan pada saat itu saya lupa, tapi sekitar jam-jam 6, jam 7 lah. Ketika kami di tengah laut, tiba-tiba mati lampu, Bapak Ibu Saudara. Mati lampu. Sebelumnya itu memang ya biasa, kalau di kapal laut itu kan orang sebebasnya mau ngapain, mau nyanyi, mau apa, itu kan bebas di kapal laut itu. Nah, pada jam 7 itu, begitu mati lampu, semua sunyi. Orang yang tadinya, saya lihat orang yang tadinya bersenang-senang kemana-kemana, tiba-tiba diam. Dan semua saat itu berdoa. Panik. Saya ada beberapa orang yang dekat saya kita di dek 3 atau sekitar dek 3. Orang-orang ini kan tadinya ya bersenang-senang, nyanyi-nyanyi, apa segala macam. Ketika mati lampu di atas kapal, mereka nangis, Bapak Ibu Saudara. Nangis karena ketakutan. Dan saya melihat semua orang bisa berdoa pada saat itu. Tadinya yang orang bersenang-senang, tapi begitu mati lampu, orang semua bisa berdoa. Ada teman-teman yang dari muslim, ya berdoa menurut keyakinan mereka masing-masing. Dan saya melihat, wow, ketakutan yang seluruh awak kapal itu merasa ketakutan. Karena mati lampu. Belum lagi ombak yang begitu besar membuat kapal itu semakin ombang-ambing. Kami yang di atas kapal itu sudah mulai miring-miring, Bapak Ibu Saudara. Tapi pada saat itu, ada satu orang yang keluar dari kapal itu. Dia mengatakan, tenang. Dan apa yang mereka lakukan? Mengambil satu alat yang besar, ada beberapa yang disediakan di kapal itu, dan diturunkan ke laut.
Itu yang namanya jangkar, Bapak Ibu Saudara. Saya baru tahu itu namanya jangkar. Ketika alat itu dijatuhkan ke dalam dasar laut, maka kapal itu tiba-tiba tenang. Walaupun goyang, tetapi tidak sehebat goyangan yang pertama tadi. Itu fungsinya jangkar, Bapak Ibu Saudara. Jadi di ayat 19 ini, pengharapan itu adalah sau atau jangkar. Nah, jangkar ini memang sangat penting bagi kapal yang sedang terombang-ambing di laut. Penulis Ibrani menuliskan kepada orang-orang percaya pada saat itu dan kepada kita yang mengatakan bahwa pengharapan itu adalah sau. Pengharapan kita seperti jangkar. Karena ketika jangkar itu dibuang, dia akan membuat kapal itu menjadi tenang. Itulah fungsinya jangkar. Ibarat kapal, pengharapan adalah jangkar terbaik untuk kenyamanan kapal tersebut. Ini kalau menurut kapal ya. Pengharapan yang adalah sau membuat kita terkait erat. Karena di jangkar itu seperti ada ininya seperti ini. Nah, biasanya jangkar itu dibuang dan mengait di batu, ada kalanya mengait di apa, pokoknya jangkar itu seperti ini. Nah, kita diibaratkan sebagai orang percaya, jangkar itu mengait di tempat yang tepat, yaitu Tuhan. Dan membuat kita menjadi nyaman, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti pengertian jangkar atau pengertian pengharapan yang tadi kita bahas. Menantikan sesuatu yang baik. Atau sangat menantikan sesuatu yang baik. Itulah pengharapan. Nah, pengharapan kita hanya ada satu, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai sumber pengharapan kita. Di dalam Roma 15 ayat 13, Bapak Ibu Saudara boleh lihat Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13, saya bacakan untuk kita semua. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sumber kekuatan itu hanyalah di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada. Sumber kekuatan, sekali lagi saya bilang, sumber kekuatan itu hanya ada di dalam Yesus. Sumber pengharapan kita hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus, saya belum menemukan. Di luar Yesus ada pengharapan. Pengharapan Kristen adalah sebuah pengharapan yang diletakkan di bawah tangan Yesus atau tangan Tuhan. Sehingga ketika diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Itu adalah pengharapan. Ketika kita diperhadapkan dengan orang, atau ketika kita berharap kepada orang yang mungkin kita percaya, atau
kekayaan, atau kekuatan kita, atau bisa juga jabatan kita, dan sebagainya. Pengharapan itu pasti mengecewakan, Bapak Ibu Saudara. Jika kita berharap kepada orang, jabatan, kedudukan, itu pasti kecewa. Oleh karena itu, satu-satunya yang tidak bisa mengecewakan kita adalah Tuhan Yesus. Karena itu adalah janji Tuhan Yesus. Seperti yang tadi kita bacakan, seperti yang tadi kita bahas di dalam Roma 15 ayat 13. Bahwa sumber pengharapan hanya ada di dalam Yesus. Pengharapan adalah mengenai sebuah janji. Bagi orang Kristen, pengharapan itu selalu bergantung kepada Allah. Artinya, seperti pengertian yang tadi kita bahas di awal, bahwa menantikan sesuatu yang baik. Kita sebagai orang Kristen, kita selalu berpengharapan kepada Tuhan. Pengharapan dengan dasar yang kuat membuat hidup ini indah dan bukan sebuah tipuan, Bapak Ibu Saudara. Pengharapan kita. Nah, lalu bagaimana kita bisa menggunakan pengharapan ini? Pengharapan kita dapat diwujudkan dengan cara yang pertama, dengan cara berdoa, Bapak Ibu Saudara. Jadi pengharapan kita hanya dilakukan dengan cara berdoa. Ingat, seperti yang tadi saya bilang dari awal, bahwa pengharapan kita hanya ada di dalam Yesus. Nah, untuk membangun komunikasi dengan baik dengan Yesus, yang perlu kita lakukan adalah berdoa. Sebagai wujud pengharapan kita kepada Tuhan dengan cara berdoa. Di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa doa adalah napas hidup. Kalau doa adalah napas hidup, Bapak Ibu, kalau kita tidak berdoa berarti kita tidak bisa bernapas. Kalau kita tidak berdoa, makanya doa itu sangat penting sebagai wujud pengharapan kita kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, membaca firman Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Lewat bacaan firman Tuhan, membaca, kita bisa tahu apa yang menjadi rencana yang baik untuk kita. Banyak hal-hal yang tersedia, banyak pengharapan yang ada di dalam Alkitab yang bisa kita temukan di sana. Kemudian yang ketiga, beribadah. Memang beribadah ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Persekutuan kita sebagai orang percaya, seharusnya kita ada waktu juga untuk bersekutu dengan sesama orang percaya. Itu adalah wujud pengharapan kita. Kemudian yang keempat, berserah kepada kehendak Tuhan. Jika kita sudah melakukan tiga ini, beribadah, berdoa, membaca firman, dan beribadah, yang keempat adalah berserah kepada kehendak Tuhan. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca di dalam Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Saya bacakan untuk kita ya.
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Tuhan menginginkan kita menyerahkan semua pengharapan kita di dalamnya. Menyerahkan semua pergumulan kita padanya. Persoalan kita kepadanya. Itu baru namanya berserah. Berserah itu artinya berserahlah. Ini saya sudah pasrah. Tuhan atur semuanya. Itu yang namanya berserah. Dan itu yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, saya sedikit memberikan kesaksian. Saya melihat ketika membahas beberapa topik ini, mulai dari berdoa, membaca firman, beribadah, dan berserah kepada kehendak Tuhan. Ketika menyiapkan firman Tuhan ini, saya teringat akan Bapak Pendeta Markus. Teladan yang dia sudah berikan kepada kita semua. Saya yakin percaya kita semua pernah merasakan yang namanya teladan dari Pendeta Markus. Ketika saya kuliah dan bertemu dengan Pendeta Markus beberapa kali, kemudian setelah selesai kuliah dan beberapa kali saya melihat beliau ini luar biasa. Semua yang saya bahas ini beliau sudah praktekkan. Berdoa, oh itu sudah pasti. Pendeta Markus adalah orang yang kalau mau dibilang hidupnya hanya untuk berdoa, Bapak Ibu Saudara. Semua orang pasti pernah merasakan bagaimana Pendeta Markus. Saya di rumah ada mertua yang beberapa bulan yang lalu sakit, dan bukan hanya itu, beberapa sebelum itu ada mertua yang di rumah sakit. Orang yang sering telepon untuk berdoa kepada mertua saya adalah Pendeta Markus. Dan itu buat saya itu sesuatu teladan yang baik. Teladan yang harus kita contoh. Kemudian baca firman. Oh, itu apa lagi? Pendeta Markus, ketika beliau jadi dosen saya di STP, dia sudah baca berkali-kali, berulang-ulang kali, Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Beliau sudah baca berulang-ulang kali. Dan itu contoh yang buat saya. Seharusnya kita belajar dari beliau. Karena beliau memberikan teladan yang sangat baik. Nah, kemudian beribadah. Sudah pasti. Beliau ini adalah orang yang, ya buat saya beliau adalah teladan yang baik, contoh yang baik. Suatu ketika saya ketemu dengan Pak Markus karena waktu itu saya masih kuliah ya. Dan beliau adalah wakil ketua 3. Nah, wakil ketua 3 itu yang berhubungan dengan kemahasiswaan. Apapun yang kita mau konseling atau mau minta apa atau mau minta didoakan, biasanya ke Pak Pendeta Markus. Pada saat itu memang ketika kuliah, saya memang memutuskan untuk keluar dari pekerjaan saya dan saya fokus hanya untuk kuliah. Pada waktu itu saya memang kehabisan duit, Bapak Ibu Saudara, karena memang kuliah dengan modal saya berharap sesuatu yang terbaik. Saya ketemu beliau, saya bilang ke Pak, saya rupanya mungkin mau, kalau bisa saya kuliahnya ditunda. Lalu beliau bertanya kepada saya, maksudnya apa, Sadrak? Pak, kalau bisa saya kuliahnya saya cuti dulu, Pak.
Dia bilang, jangan sadar. Ini kesempatan yang terbaik. Tugas kamu adalah berdoa, kuliah. Lakukan apa yang menjadi tugas kamu. Saya masih ingat pada saat itu. Lalu pada saat itu beliau ngambil dompetnya dan memberi uang 50.000 ke saya. Karena memang saat itu saya tidak ada duit, Bapak Ibu Saudara. Dia ngasih uang 50.000 ke saya. Dia bilang, sadar, kamu pakai untuk beli apa, mau apa, terserah. Dan saya melihat contoh yang baik yang memang beliau sudah berikan kepada kita semua. Makanya ketika menyiapkan firman Tuhan ini dan membahas beberapa poin, mulai dari berdoa, membaca firman, beribadah, dan berserah kepada Tuhan, saya teringat akan contoh yang atau teladan yang beliau berikan kepada kita. Itu yang harus kita lakukan. Kita tetap harus punya pengharapan. Karena kita yakin bahwa pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pasti memberikan yang terbaik. Seperti yang tadi saya bahas bahwa manusia, jabatan, kedudukan bisa mengecewakan kita. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Kadang-kadang kita yang tidak sabar. Kadang-kadang kita yang merasa bahwa seolah-olah Tuhan tidak ada. Padahal semua yang Tuhan lakukan, semua akan indah pada waktunya, Bapak Ibu Saudara. Dalam konteks ini, di dalam pembacaan kita, jika kita melihat di ayat-ayat sebelumnya, itu ditulis di dalam ayat 13 sampai dengan 15. Bapak Ibu Saudara nanti boleh bacakan ya. Boleh baca di rumah karena saya tidak bisa membacakan. Ibrani 6 ayat 13 dan 15. Di sana ditulis, penulis Ibrani menulis tentang Abraham. Bagaimana penantian Abraham bertahun-tahun. 25 tahun. Penantian Abraham. Dan di dalam ayat 14, Tuhan sendiri yang berjanji kepada Abraham. Sebaiknya saya bacakan ya, biar lebih ini. Saya bacakan untuk kita semua. Ibrani 6 ayat 13 sampai dengan 15. Ini masih bacaan yang tadi, tetapi kita agak lebih mundur lagi. Saya bacakan ayat yang 13. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Bukan hanya berlimpah, berlimpah-limpah. Dan bukan hanya banyak, tetapi sangat banyak. Ini penekanannya berlimpah-limpah dan sangat banyak. Di ayat yang 15, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Ketika dia berjanji memberkati kita, saya yakin percaya dia akan memberkati kita. Dan itu sudah saya alami, Bapak Ibu Saudara. Saya yakin percaya hal yang sama pasti Tuhan lakukan kepada Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah kita yang memiliki kesungguhan untuk memastikan pengharapan menjadi milik kita dalam namanya. Karena dia sudah melimpahkan kasih setianya
dan karunia-Nya kepada kita dan berpengharapan teguh kepadanya. Berbahagialah kita yang berpengharapan keselamatan dan hidup baru dalam namanya. Karena Dia berkuasa memenuhi harapan kita. Berbahagialah kita yang sudah melabuhkan segala pengharapan di dalam hati kita dengan penuh iman padanya. Karena Dia yang berkuasa akan melimpahkan kepada jiwa kita kedamaian, kekuatan, dan ketenangan. Jangan ragu berharap kepada Tuhan Yesus. Seperti yang tadi sudah saya bahas. Semua persoalan boleh ada. Usia boleh menggorgoti kita. Tetapi pengharapan kita kepada Tuhan jangan sampai berkurang. Pengharapan kita kepada Yesus jangan sampai berkurang. Karena kita tahu kita tidak salah berharap kepada Tuhan. Dan seperti Abraham, yang Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, Tuhan memberikan jawaban kepada Abraham pula. Hal yang sama, saya yakin percaya, apapun persoalan, pergumulan yang saat ini kita hadapi, pengharapan kita hanya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini, untuk firman Tuhan yang sudah kami belajar bersama-sama. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan semua firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami boleh menjadi contoh teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk memiliki pengharapan. Dan biarlah pengharapan kami ini, kami persembahkan kepada Engkau ya Tuhan. Menjadi sumber pengharapan kami. Berkati kami ya Tuhan, jika Engkau mendapati kami mulai ragu, mulai bimbang dalam kehidupan kami, terkait dengan persoalan, permasalahan yang kami hadapi. Ingatkan kami ya Tuhan, bahwa Tuhan selalu setia kepada kami. Janji Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami, cepat atau lama Tuhan akan memberikan kepada kami. Jawaban doa akan Tuhan berikan kepada kami. Tinggal menunggu waktunya Tuhan yang terbaik bagi kami. Berikan kami hikmat untuk menghadapi semua ini ya Tuhan dengan baik. Kami berdoa bagi seluruh jemaat IBC. Tuhan berkati kami. Pimpin kami ya Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Terutama perjalanan iman kami. Kuatkan, teguhkan hati kami. Sehingga kami tetap yakin bahwa Tuhan merupakan sumber pengharapan kami satu-satunya dan tidak pernah tergantikan oleh siapapun. Terima kasih Bapa di surga. Pelayanan kami, aktivitas kami sepanjang 1 minggu ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Tuhan memimpin, menolong kami, sehingga kami melewati semua dengan damai dan sukacita. Karena kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih
Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Sadrak yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan nanti menutup ibadah kita, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman ya. Yang pertama, hari Senin kemarin panitia perancang yang hadir mungkin sekitar 20 orang. Kami sudah memutuskan ada panitia mimbar ya. Sehubungan dengan Pendeta Markus dipanggil Tuhan, jadi kami panitia perancang membentuk panitia mimbar yang bertugas untuk saat-saat ini setidaknya mengatur jadwal pelayanan mimbar setiap hari Minggu. Dan kami ada satu tim, ada 6 orang. Kami sudah berapat dan mengatur jadwal. Jadi mungkin Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, jadi nanti yang khotbah hari Minggu siapa? Nah, kami tim panitia mimbar sudah mengatur jadwal itu. Dan ibadah minggu tetap berjalan ya, tetap berjalan setiap hari Minggu pukul 9:30. Lalu berikutnya bagi Bapak Ibu yang tahu misalnya ada, si Bapak ini tidak bisa ikut Zoom, misalnya datang ke gereja, Bapak Ibu bisa menginformasikan bahwa di gereja juga dibuka ya, artinya kalau yang terkendala dengan internet, dengan alat gadget atau apapun tidak bisa mengikuti melalui Zoom, bisa hadir di gereja tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan seperti yang kita lihat saat ini di gereja sebetulnya diatur kursi-kursi ya, jadi bisa mengikuti ibadah dari gereja. Lalu berikutnya untuk Bapak Ibu supaya kita tetap saling terkoneksi ya, saling terhubung satu dengan yang lain, jemaat yang satu dengan yang lain. Jadi saya secara pribadi ya atau bersama lah ya, rindu untuk Bapak Ibu bisa tergabung dalam kelompok-kelompok doa ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum punya kelompok doa bisa menghubungi Mbak Lestari dalam hal ini supaya nanti bisa diarahkan ikut kelompok doa yang mana. Apakah Bapak-bapak, apakah kaum ibu atau kelompok doa yang sudah ada saat ini. Jadi sekali lagi supaya kita terkoneksi ya, terhubung satu dengan yang lainnya. Jadi ada kelompok-kelompok doa, diharapkan dengan kelompok-kelompok doa ini kita tetap bisa ada komunikasi satu dengan yang lainnya. Mungkin itu pengumuman dari saya, lalu mari kita terus mendukung dalam doa-doa kita untuk pertumbuhan iman tentunya ya, untuk kita tetap sehati bersama-sama melayani Tuhan di dalam jemaat IBC. Dan kami juga minta dukungan doa jemaat untuk setidaknya kita mulai mendoakan ya, siapa yang ke depan Tuhan pilih, Tuhan tetapkan untuk menjadi gembala sidang di Gereja Baptis Immanuel. Tentunya ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi kita awali dengan doa kita, kesehatian kita, supaya pada waktunya Tuhan tentukan, Tuhan tunjukkan ada seseorang yang Tuhan sudah pilih untuk dalam hal ini menjadi gembala sidang di gereja kita. Kita dukung doa bersama dalam doa-doa kita ya Bapak Ibu. Baik, mungkin itu saja pengumuman dari saya. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya minta Kak Masro ya, Masro untuk menaikkan doa syafaat dan mengakhiri di dalam doa. Setelah ditutup dalam doa, kita akan menaikkan pujian Tuhanku memberkatiku. Kak Masro akan berdoa untuk bangsa Indonesia tentunya, lalu kita berdoa untuk pos PI kita yang ada di Nias dan juga Villa Siberi. Lalu kita mendoakan juga untuk ya kita rindu Tuhan sudah siapkan seseorang untuk menjadi gembala sidang di gereja kita. Silakan Kak Masro memimpin dalam doa dan sekalian menutup dalam doa. Baik, Bapak Ibu, saudara terkasih, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu, bersyukur untuk kebaikan dan firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami untuk selalu memiliki pengharapan di dalam Engkau. Karena melalui pengharapan kami boleh
memiliki kekuatan yang baru di dalam menjalani setiap hari-hari kami Tuhan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan telah berikan bagi kami, dan kami percaya bahwa firman Tuhan yang terus akan mengarahkan kami menjadi pedoman bagi kami dan pelita bagi kaki kami untuk melangkah, mengarahkan kami kepada janji Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Pagi siang hari ini Tuhan, kami berdoa bersama-sama, biarlah Engkau terus memberikan kepada kami pertumbuhan iman untuk boleh melihat tetap kemurahan Tuhan yang luar biasa memelihara hidup kami dan juga keluarga kami. Kami berdoa secara khusus buat keluarga IBC, biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kami dan memelihara kehidupan kami. Di masa-masa pandemi ini Tuhan, kami percaya bahwa pertolongan Tuhan hanya ada di dalam kehidupan kami dan juga keluarga kami. Tuhan tetap memberikan setiap kami Tuhan kesehatan, dan kami boleh bertanggung jawab untuk anugerah dan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami Tuhan di dalam menjalankan hari-hari kami juga boleh belajar untuk mematuhi protokol kesehatan dan memelihara setiap dan menjaga makanan ataupun apapun yang kami lakukan Tuhan, itu semuanya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan dari anak-anak dan anak-anak-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa khususnya buat bangsa kami Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati bangsa ini Tuhan, baik itu mulai para pemimpin kami khususnya di dalam penanganan COVID-19. Tuhan menolong mereka, Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, sehingga setiap kebijakan yang diambil boleh membawa kebaikan bagi bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk pelaksanaan vaksin juga, Tuhan terus memberkati para petugas, para pengambil kebijakan, biarlah semuanya berjalan baik dan masyarakat boleh memiliki kesadaran yang baik di dalam mengikuti vaksinasi dan juga mematuhi protokol kesehatan, sehingga bangsa kami boleh cepat pulih dari pandemi. Tuhan juga memulihkan keadaan ekonomi bangsa kami dan juga setiap keluarga-keluarga Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Kami menyerahkan bangsa kami Tuhan, Indonesia, hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya pandemi bisa selesai dan setiap hal yang boleh dikerjakan oleh pemerintah kami boleh membawa pemulihan bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk siang hari ini. Dan apabila sebentar kami akan mungkin melanjutkan aktivitas kami, Tuhan tetap menolong dan memberkati setiap kami. Biarlah berkat dan damai sejahtera, pertolongan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami, keluarga kami, kota kami, dan bangsa kami. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan menaikkan pujian Tuhanku memberkati. Tuh, saya akan share screen Bapak Ibu. Ya. Tuhanku Memberkati, Tuhan melindungi, menghina kita, memberi kasih karunia, Tuhan menyinari
Ya, amin. Baik Bapak Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Apakah ada sesi foto Diki atau Pidi?